إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني والعالم إلى حضرة نبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، إلى قوله: وأما جلوس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Adapun duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Kharijah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu qala: Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awqara an-nasi fi majlisihi لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه. وكان مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس حلم وحياء وأمانة وصيانة وصبر وسكينة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تقبل فيه الحرم، يتعاطفون فيه بالتقوى ويتواضعون ويوقر الكبار ويرحم الصغار ويؤثرون المحتاج ويحفظون الغريب ويخرجون أدلة على الخير. قوله لا تقبل فيه الحرم أي لا تذكر فيه النساء بقبيح ويصان مجلسه عن الرفث وما yakbuhu dzikruhu. Dan adapun duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diceritakan oleh sahabat-sahabat yang melihat terhadap yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pun kita diberitahu oleh sahabat, dan sekiranya bisa kita umpat kayak apa duduk Rasul, maka kita lakukan. Apa yang kita sanggup untuk mengerjakan yang dilakukan oleh Rasul, kita lakukan. Sedangkan jikalau kada sanggup, maka kita niatkan yang kita tahu untuk kita lakukan ketika kita mampu melakukannya. Mungkin saja dengan niat itu Allah akan berikan ganjaran pahala walaupun kita kada sampai tegawi terhadap apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Fa'an Kharijah bin Zaid, dan adalah daripada Kharijah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam awqara an-nasi fi majlisihi, paling berwibawanya orang fi majlisihi, di tempat duduk beliau. Jadi punya wibawa, punya haibah. Ketika melihat duduknya Rasul saja, orang sudah seperti langsung tergerak atau rasa ada wibawa yang muncul dari duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yakadu, yang mana hampir tidak ada, yukhriju syai'an, mengeluarkan akan sesuatu, min atrafihi, daripada ujung-ujung jari batis beliau. Yaitu atraf adalah ujung daripada bagian tubuh, dan ketika duduk biasanya kan kita ada mengeluarkan ujung batis, kebiasaan. Tapi ada orang yang simpun, tidak kelihatan apa-apa. Ada juga yang setiap kali duduk tak keluar batis karena kebiasaan sudah. Nah, kalau mau umpati cara Rasul, maka ini simpun rapi. Jika lalu mengkawa, maka alhamdulillah berarti bersyukur kau mau umpati Rasul. Tapi kalau kada kawa, maka niatkan mudah-mudahan kawa mau umpati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan melihat orang yang duduknya tak keluar batis lalu kita pun menyambat, bah ini ketemu umpati Rasul duduk. Kita kada tahu, mungkin saja ada sesuatu yang menghalangi sehingga kada kawa terumpat. Mungkin karena batisnya sakit, kada kawa termasuk ya di kayak kita duduk betul bapak bersila kan kadang batis bisa kawa rapat, bisa juga keluar. Nang kada kawa rapat, ya niatakan mudah-mudahan kawa rapat. Nang kawa rapat, alhamdulillah berarti kawa mengumpati cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tetapi banyak berjarak. Kita ini mulai habis maghrib duduk sampai ke isya mungkin berapa kali sudah berubah-ubah posisinya. Atau ada juga yang duduk sambil batisnya bergerak, kalau diam mengetek. Kata ngalih sudah dia diikuti tau satu waktu dia itu bergerak orangnya otomatis orang sudah kodrat. Kada laki-laki kada bebinian lakian masih lumayan, tapi kalau ada juga bebinian yang duduk tuh mengetek dia ada kaum gitu. Wa kana majlisuhu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah majlis tempat duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, majlisu hilmin, majlis nang apa bilang hilmin, tenang, kada terburu-buru, kada tergesa-gesa. Jadi dalam duduk itu nyaman, kadang-kadang hendak bersikap-sikapan. Ini ada kadang-kadang hendak cepat-cepat terus. Urusan ibadah hendak cepat-cepat, urusan dunia lambat. Santai, tenang aja. Tapi bila urusan ibadah, dalam beribadah maksudnya, bukan hendak melakukan ibadah cepat-cepat, tapi dalam ibadahnya cepat-cepat. Tapi giliran urusan yang dunia atau urusan yang berkaitan dengan kada berkaitan dengan akhirat, tidak nyaman, tidak tenang. Memang ini salah satu cara setan untuk mengulah kita dalam beribadah itu kada tenang. Orang Muslim dalam beribadah itu selalu ada gangguannya. Setan kada pernah berdiam. Beda dengan orang non-muslim. Kalau kita perhatikan orang non-muslim,
amun inya melakukan ritual ibadahnya, pinanya tenang banget. Yaitu orang Hindu kalau lagi melakukan penyembahan kepada di tempat ibadahnya itu, wah tidak kadang kayak gitu supaya mina anak takut cepat banget. Di orang Buddha di kuilnya tidak tenang. Orang Kristen, apalagi orang Kristen menyanyian itu kan ibatan kami malah sudah ibadahnya. Nah ini kenapa kalau kita beribadah kadang-kadang anak cepat terus tergesa-gesa, anak cepat untung, karena memang setan kededian. Kalau orang-orang non-muslim kan diganggu setan, karena memang sudah sama-sama setannya. Buat apa sama setan dilarang saling mengganggu sudah. Tapi kalau kita ini kan musuh lawan setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu jelas musuh, maka jadikan dia musuh yang nyata buat kalian. Jangan pernah berkawan lawan setan. Maka kita beribadah pun kada tenang karena tak diganggu oleh setan. Kadang-kadang setan itu kadang tuh setan yang seperti kita bayangkan. Kadang-kadang memang ada dengan cara lain ini. Entah wasilah apakah kayak kenakan atau orang seseorang akan bergaya ini. Salah satu cara setan untuk mengganggu orang ibadah. Atau dengan cara apakah? Ya macam-macam lah gangguan itu. Nah kita pada kehendaki kadang-kadang tadi belum terlambat sini, sudah siap mana berangkat? Ada orang datang ke rumah. Sudah sudah mengambil tas, sudah keluar, ada orang menghadap ya. Imbah itu mau menjadi sesuatu, terdatuk pulang tangan, bilang pulang mas. Allah nikmat kada itu rugi ya. Terdatuk mau bayar sedikit itu benar aja. Bapinian mau kan? Masa ya Allah ya Allah. Iya nang datang sini orang sudah tuntungan bau ini, sudah tuntung sembahyang, tuntung bau ini sudah orang. Alhamdulillah tadi ada yang mengawini sembahyang berjamaah, Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah khair. Nah seperti itu memang kadang-kadang kita tuh membantu bukan hanya dengan bantuan duit atau sembahyang, ada kawan yang sarohan. Itu sedekah. Jadi Rasul itu kan ada dulu di hadis itu sebutkan ada orang yang berjamaah, ada orang sembahyang. Lalu ada orang duduk ditakoni, kenapa kamu sembahyang? Jadinya sudah. Mbak itu jelas kenapa kamu dompet berjamaah sembahyang? Itu sudah alasannya. Lalu dibaca Rasul, kalau memang ada orang berjamaah dan ikan tadi sudah sembahyang, serongan maka 4 pulang berjamaah, mengulang sembahyang itu dapat pahala. Apalagi membantu agar orang yang serongan sembahyang lalu dibantu sebagai jemaah, pahalanya dapat. Sama dengan sholat, membantu orang dapat pahala berjemaah. Cuman orang kita kan kalau sudah kebiasaan sudah tuntas sembahyang, ada mau banyak, sudah sembahyang, orang sudah mau ulangi. Padahal membantu itu pahala. Nah ini godaan-godaan daripada kita beribadah. Dan kalau pernah lepas, jangan pernah merasa selama sudah aku kalau lagi diganggu setan sudah apa lagi mengganggu. Al-Imam Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu hebatnya wali min oleh Allah ketika sembahyang pun masih diganggu oleh setan. Ketika lagi sembahyang serongan, lalu muncullah cahaya yang bertender keluar suara cahaya. Hujan cahaya tadi, nur tadi itu, Abdul Qadir, aku bebaskan kamu daripada kewajiban sembahyang. Ikan pada sembahyang ini cukup sudah, banyak ibadah yang sudah. Akhirnya saat Abdul Qadir, orang pintar, orang berilmu, dia ambil sitin, bantu, dihampun sendiri cahaya tadi. Illa khas ya lain, hancur ikan, berjauh ikan, baik sifat laknat. Imam itu sampai lawas akhirnya kurang sedikit akhirnya mati bilang ternyata itu adalah setan hendak menipu supaya sudah merasa banyak ibadah harus supaya dipakai sunnah yang tapi nanti dunia hendak ditipu orang pintar. Coba seandainya orang pada ilmu ibadah itu datang cahaya, aku Tuhan ikam sudah cukup banyak sudah beribadah pada sembahyang lagi. Terima kasih banyak nyaman pakai sembahyang.
Wahayain, dan kemudian di dalam majlis Rasul itu ada haya, supan, ada perasaan supan, sungkan lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disifatkan di hadis lain, ketika sahabat duduk di hadapan Rasul, rata-rata mereka bertunduk berantakan, kadang-kadang wani mengangkat muka melihati wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena haibah. Itu mengangkat muka aja atau ini, apalagi nama pembiar. Rasul menjelaskan, lalu kemudian ada mengobrol dengan walinya. Nah, kalau ada nama pembiar, biasanya kan sahabat-sahabat yang memang ya terjauh, dan kemudian mungkin orang-orang yang jarang terkumpul, dan Rasul lalu bertakon masalah. Itu ada kaedahnya memang. Tapi kalau sahabat yang parah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu betul-betul bertahan di hadapan majelisnya Rasulullah Sallallahu, penuh dengan rasa hormat, rasa malu terhadap Rasulullah. Wa amanatin, dan juga amanah, menyampaikan sesuatu itu sesuatu yang jujur, kadang diulang-ulang kepada Rasul. Apa-apa yang misalnya yang terjadi lalu disampaikan kepada Rasul, begini-begini, amanah. Wasianatin, dan kemudian menjaga, sianah melindungi atau menjaga terhadap aib-aib kurang. Kadang-kadang di majelis Rasul itu mengisahkan aib kurang terhadap. Jadi di antara sahabat misalnya kalau si fulan gini semuanya masya Allah ya, ini luar biasa haibahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasabrin wasakinatin, dan kemudian majlis sabar, majlis yang penuh dengan kesabaran, yaitu apa? Minhu ala jafaihim, dari Rasul sabar terhadap jafaihim, kakunya mereka orang-orang yang datang kepada beliau. Jadi ketika ada jamaah atau sahabat, orang-orang peduli, yang sering kita mendengar orang peduli yang datang, ada orang pedalaman yang datang langsung datang mencari mana Rasulullah, padahal Rasul di hadapan, atau nanti kasar-kasar, itu Rasul sabar menghadapi mereka. Kadang sari, kadang tersinggung, ataupun apalagi sampai menyuruh pukuli kadang. Kadang ini majlis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasakinatin, dan kemudian sakinah, ketenangan. La turfa'u fihi al-aswat, kadang dinyaringkan, diangkat di dalam majlis beliau itu al-aswat, suara-suara. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menyaringkan suara kalian di atas suaranya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tubanu fihi al-hurum, dan kadada disebutkan fihi, di dalam majlis beliau itu al-hurum, perkara-perkara yang diharamkan atau aib-aib orang. Karena ada dijelaskan makna kalimat la tuqbalu hurum, yaitu apa? La tudkaru fihi an-nisa'u biqabihim, di bawahnya. Kadang mengesahkan tentang bebinian dengan cara memburuk-burukkannya, menjelek-jelekkan terhadap bebinian, mengesahkan bebinian kemudian dijelek-jelekan. Ini majlisnya Rasul. Ya ta'atafuna, saling kasih mengasihi, fihi, di dalam majlis itu, bittaqwa, dengan saling nasihat menasihati takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawaddauna, dan kemudian saling tawadhu, saling merendahkan diri, kadang-kadang merasa lebih, kadang-kadang merasa harap, kadang-kadang merasa segala-galanya, semua saling merendahkan diri di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Wa yuwaqqirul kibar, dan kemudian memuliakan orang yang tua, nang umurnya
sudah berapa lebih maka dimuliakan, dihormati. Wa yurhamus sigar, dan kemudian dikasihani, dikasih sayangi kepada kanak-kanak yang halus. Kada disariki apalagi sampai dipukul kanak-kanak. Cuman diperhatikan, diingatkan. Kita ada kanak-kanak di sini, jangan disariki kanak-kanak. Kalau ini ada yang bersalah wajar, tapi dinyatakan dengan cara yang lembut, yang baik. Kemudian nang Tuhan kita hormati, kita dudukakan di muka-muka nang Tuhan ini kan sudah berumur berataan, nang nyata dulu sudah kawin berataan. Namun nang belum kawin jangan duduk di muka sini dulu. Ya. Lain loh, orang yang sudah kawin, orang yang belum kawin. Orang yang sudah kawin itu terjaga setengah daripada agamanya. Tapi orang yang belum kawin ini memang ya apa contoh intil. Aman salah langkah tercabur. Tapi aman bujur-bujur insya Allah bagus. Wa yu'thiruna al-muhtaj, dan kemudian mengutamakan, mendahulukan orang yang perlu. Jikalau ada sesuatu yang perlu kepada hajat, maka itu didahulukan. Ada orang jauh datang hendak berpender lawan Rasul, ada orang parah hendak berpender lawan Rasul, maka nang parah ini bakalah mendahulukan kepada orang yang jauh supaya bisa menghasilkan hajatnya karena ini jauh. Ini namanya isar, mengutamakan orang lain. Wa yahfazunal gharib, dan kemudian menjaga atau melindungi terhadap orang yang asing, orang yang kada asli daripada di situ, lalu kemudian ada datang dijaga oleh orang yang asli. Seperti kita di sini ada orang-orang yang belajar menuntut ilmu nang datang dari jauh, meninggalkan kampung halaman, maka kita jaga, kita bantu, ditolongi. Kalau misalnya mereka perlu apa-apa, dibantu. Tapi alhamdulillah, wah ini pondokan-pondokan pun nyaman-nyaman juga kita. Adakah pondokan yang lebih bisa HP kita? Lihat aja, kadang HP-nya larang pada orang kampung. Dulu dasar Masya Allah pondokan itu, ya Allah, kayak diperhatikan jujur, dijaga, dan memang karena kondisinya kan memang jauh datang dari kampung. Wah ini sama datang dari kampung jauh juga, tapi lain sudah zamannya. Cuman tetap sebagai kita orang tuan rumah tetap memperhatikan orang yang asing yang datang pada tempat kita. Al-Fatihah lima syai'ah syahwatil buniyah wa min syai'i bahatimiyah min salihis sufiyah anna Allah bisyawar rahmah al-maghfirah wa anna Allah bijayim alaihi badilna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissiyah wa ma'nawiyah wa yuslih jihadana wa bulan islamiyah wa yuslih amal umniyah wal aqidah wa dhuriyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wa yakhrujuna adillatan 'alal khair, kemudian keluar mereka orang-orang yang duduk di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adillatan, apa maksud adillah? Sebagai pembawa petunjuk 'alal khair, ke atas kebaikan. Nah, karena bahari kan ada istilah sekolah, duduk di majlis belajar, itu aja bahari itu. Duduk di majlis ulama ini belajar, duduk di majlis ulama ini. Maka sekolah wahini, sekolah kan ada tingkatan ibtidaiyah, awaliyah, wusta, uliyah, itu bid'ah berapa? Ayo. Nah, membid'ahkan kita nih banyak loh.
tapi ini sekolah juga sampai gelarnya doktor, S1, S2. Padahal Pak Hadi kalau ada S1, S2, S3 itu berarti ini pun bid'ah. Cuman ini pada sadar. Ya kalau kita yang melakukan bid'ah, kalau sesuai sunnah, kalau sesuai Al-Quran, kalau sesuai hadis, bid'ah langsung. Tapi kalau ini ditakwil-takwil akhirnya. Jadi sudah ya, harus sabak akal sendiri sudah. Intinya ya. Nah, mereka yang belajar, para sahabat yang belajar, yang duduk di majelis Rasul, mendengarkan hadis Rasul, maka ketika keluar, kemudian ke daerah lain dikirim, diutus, maka itu jadi adillah sebagai pemberi petunjuk kepada orang-orang untuk kepada kebaikan. Sahabat Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman. Kemudian yang lain Abu Musa al-Asy'ari dan lain-lain. Dan mereka menjadi pembawa petunjuk bagi orang-orang yang belum kenal Islam sehingga kenal Islam. Itulah para dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, kemudian perkataannya, wala tuqbalu fihi al-huruf. Tadi di atas ada kan kata-katanya wala tuqbalu. Yaitu apa maknanya? Ay la tuzkaru fihi nisa'u bi qawlihi. Kadang disebutkan di dalam majlis itu perempuan-perempuan bikobihin dengan menjelekkan beginian. Kadang semua bagus-bagus saja beginian dikesahkan. Beginian itu adalah seorang yang menjadi penjaga rumah tangga ketika suaminya kadang dipuji, diangkat, dihormati perempuan. Wa yusallu majlisuhu adar rafas, dan kemudian dijaga majlis Rasul itu anjar rafas daripada kata-kata yang kada bagus, kata-kata yang keji, wa ma yakbuhu, dan sesuatu yang jelek, dzikruhu, sebutannya itu kada disebutkan. Bagus-bagus saja. Ya, mudah-mudahan majelis kita ini bisa menjadi seperti majelisnya Rasulullah SAW. Walaupun masih jauh, tapi kita berusaha ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu baina ashabihi, adalah Rasul lagi duduk di antara sahabat-sahabat beliau, ka'annahu ahaduhum, seakan-akan beliau itu ahaduhum, salah satu daripada mereka. Kadang menyangka kalau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kemiripan dengan cara mereka seperti itu. Fa'idil gharibu, maka datang orang asing, fala yadri, dan kada tahu mereka ayyahum huwa, yang mana di antara mereka itu huwa, itu Rasul, hatta yas'ala anhu, sehingga bertakun anhu, daripada tentang Rasul. Nama Rasul, majlis dudukan ini, duduk sama lawan jamaah yang lain. Lalu ada orang bertakun, mana namanya tuan gurunya, soalnya kita sebenarnya tuan gurunya. Nah, ini di majelis Rasul, tapi sebelum kemudian karena ada Rasul diulangkan kayak ini ya. Ini kenapa diulangkan seperti ini ya, untuk memudahkan dan juga supaya kenyamanan sedikit. Lawan juga kan supaya melihat awak dari jauh-jauh kemudian biar ada sedikit apa orang tuh wibawa, ada sedikit haibahnya, terhormatnya. Bukan berarti yang duduk di sini hendak itu dihormati kita. Tapi memang secara wajar dan memang pantas kita menghormati tempatnya ilmu. Kalau di Jawa itu lebih-lebih pakai kursi, duduk di atas kursi dan meja. Jadi jamaah pendengarnya di bawah duduk. Para kiai menyampaikan pengajian seperti itu, berkursi. Namun di sini dia baru sama kursi. Duduk seperti ini sudah alhamdulillah nyaman. Kalau bisa berinteraksi dengan jamaah, supaya tidak terlalu terlalu berbeda-beda. Fatalaba ashabuhu minhu, lalu kemudian meminta sahabat-sahabat Nabi minhu, daripada Nabi, ayyajlisa majlisan rafi'an, agar duduk beliau di majlis, di satu tempat duduk rafi'an yang tinggi. Liya'rifahul gharib, supaya tahu orang yang asing yang datang nih. Kan kena ada orang Bedui yang datang cungol langsung, kalau tahu mana langsung aja dicari.
Jadi supaya tahu maka diulang. Para sahabat mengusulkan Rasulullah hendak mengulangkan tempat duduk nanti. Lalu bagaimana? Faqala, lalu ujar Rasul bersabda, if'alu ma badalakum. Silakan apa menurut kita bagus. If'alu ma badalakum. Napa menurut kita baik. Kadang-kadang ada Rasul. Jadi kata contoh, makanya kan para kiai, para tuan guru kita ulahkan tempat menang pantas pengajian. Karena Rasul berdengar nanti supaya mereka punya harga, punya. Jika sudah kiai, tuan guru kada dihormati lagi, makanya jaga hancur. Makanya di antara cara menghancurkan umat Islam apa? Gugurkan nilai orang-orang soleh, orang-orang alim di mata umatnya. Supaya tidak berharga lagi, maka tunggulah kehancuran. Karena kalau sudah ini kan dihormati, siapa sih yang dihormati? Dan kalau didengar dalam omongan, siapa lagi kalau bukan orang-orang orang soleh, orang alim yang kita dengar. Kalau itu sudah ada di dalam, siapa lagi? Cagar hancurnya aja gitu. Fabanaw lahu dukkanan min tin, fakana yajlisu 'alaiha. Lalu fabanaw maulahkan lahu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dukkanan min tin. Dukkan itu kalau argoh itu toko. Tapi dukkan di sini maksudnya apa? Tempat duduk nan tinggi. Itu al-makanul martafi'u yujlasu alaihi. Tempat duduk nan tinggi nan diduduki ke atasnya, itu namanya dukkan. Dukkan mungkin daripada tanah ulahkan. Tapi kalau mewah di zaman Rasul kan semuanya serba sederhana memang. Kalau ini Masya Allah mewah benar. Kursi tuan guru tinggi benar dudukannya. Lambal pulang, busa pulang, gigitannya pulang pak. Mantap benar Masya Allah. Kenapa itu sebagai penghormatan kita kepada orang-orang. Aman kita dudukan di bawahnya kepada Pak, dan itu lebih bagus. Kita akan sebagai di Maroko itu orang alim diulahkan kursi yang tinggi banget. Jadi kayak pernah menonton badminton, ada kalau wasit di tengah-tengah tuh wasitnya. Nah itu kursi tuan guru orang alim di tinggi itu, jadi orangnya di bawah juga. Saking menghormati orang alim. Rajanya duduk di bawah. Kalau pak nombat di atas juga ada rajanya di bawah. Mendapatkan ketika seorang ulama menyampaikan nasihat, ini cara menghormati orang lain. Wadukanu, dan ada pun kalimat dukan tadi kadakati seperti dakah. Dakah itu kayaknya tangga-tanggaan. Kayak kita di mimbar itu kan ada tangga-tanggaan. Itu namanya dakah. Tapi masih dari tanah tadi diulangkan sahabat. Setelah beberapa Nabi kan dulu ketika khutbah itu berpikir di pohon kurma. Ada kan di dalam maulid tangisan haninul jizbi. Apa dalam ratapan pohon kurma ketika Nabi diulangkan mimbar hanya oleh sahabat. Lalu ada dipakai lagi kurma ini menangis kurma tadi itu pohon kurma tadi itu. Kenapa? Ada lagi diikuti oleh Nabi. Lalu akhirnya dibisai oleh Nabi. Sudahlah dikatakan bapak kena ikan disuruh ke toko kurma. Allah pohon kurma Allah kumpul oleh Rasulullah. Masa kita kalah dengan pohon kurma? Maksudnya apa? Dari sisi kerinduan pohon kurma kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena maksud terbiasa diikuti oleh Nabi dipakai ketika beliau kurban, diulahkan mimbar hanya lalu kan nggak terpakai lagi. Nyamun sudah dapat hajar, Allah Mustafa itu di daerah ini. Itu sunnatullah. Dia nukar sandal hanyar sandal lawas itu di daerah ini lagi. Wahwa al-mistabatu, dan dia disebut dengan mistabah. Ini nama lain daripada dikkah tadi, tangga-tangga tadi. Nah ketika Nabi tadi ulangkan mimbar, ada berapa? Yang mana ketika Nabi memakai paling atas,
Lalu Sayyidina Abu Bakar Nabi meninggal, lalu Sayyidina Abu Bakar naik khutbah, maka beliau kedawani duduk di tempat Nabi di bawahnya. Ketika Sayyidina Umar pulang, Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar naik, maka Sayyidina Umar pun di bawah. Kedawani menduduki seperti yang diduduki oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina. Kayak kita di Masjid Al-Haram kan mimbar itu mulai bahari tahun berapa kita sejarahnya. Rasanya mungkin umur aja karena masih Tuhan mimbar itu pada dulu. Tahu yang lain-lainnya mungkin dari sini mungkin tahu kan ya mimbar itu Masya Allah. Makanya kan orang banyak datang ziarahan ya. Karamah, jadi anggap karamah kan mendaki kembang di mimbar. Ya bagi orang tadi orang-orang sebelah itu syirik kedatangan. Tapi ini kan masalah kita kan mengajukan mimbarnya, tapi ini apa itu ke sakralan mimbar yang mana telah dipakai berapa banyak ulama yang pernah naik di atas mimbar. Mulai diulas sampai hari ini berapa ulama yang masih hidup kemudian meninggal sudah berapa. Dan bukan main-main yang kalau naik di mimbar Masjid Al-Haram itu bukan luar biasa. Terutama untuk khutbah kalau jangan coba-coba ya. Tentang khutbah bisa kena kotor. Ada dulu seorang kiai orang kita yang sudah meninggal lalu diminta untuk khutbah. Padahal sudah biasa di sini di tempat-tempat lain aku khutbah. Tapi ketika naik pertama kali di Masjid Al-Haram itu bilang masuk. Dia itu sini hampir dia mulai dari situ. Subhanallah. Nah, mungkin kan karena yang mengulah orang-orang yang luar biasa, orang-orang soleh kemudian yang naik di situ orang-orang soleh. Subhanallah. Ada apa juga sil tersendiri daripada mimbar itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasa apabila duduk jalasa ilaihi maka duduk kepada beliau juga ashabuhu sahabat-sahabat beliau hilakan artinya apa? Berhalaqah, berkeliling seperti ini namanya hilaqah atau halaqah. Kalau dalam istilah pondok disebut halaqah lingkaran di sini halaqah fikih, di sana halaqah nahwu, di sana halaqah apalagi yang lain-lain pokoknya gitu. Nah, begitu juga memang dia sudah seperti apa yang dilakukan oleh Rasul dengan sahabat-sahabat duduk berkeliling. Jadi Rasul di tengah kemudian ada halaqah sahabat yang mengelilingi. Nah, ini sudah alhamdulillah kita walaupun secara sempurna tapi ini sudah kita menghormati kayak apa duduknya Rasul bersama sahabat yaitu berkeliling. Nah, di sebagian tempat ada pengajian dua tapi jamaahnya jauh-jauh. Tuan gurunya di tengah, ada jemaahnya situ di ujung sana, situ di ujung sana. Ini apa? Ada akrab suasana pengajian. Belum di Banjarbaru ada pengajian, saya pernah hadis awal dan ketiga. Itu pada asalnya jemaahnya jauh-jauh. Asal ada keakraban jemaah. Lalu sebelum minta supaya enak ada nama waktu pertemuan jadi waktu pas sudah kunjungan supaya mereka itu kira langsung disuruh bilang enak kami sebutila kita kena utarakan coba supaya mendekatlah jangan beda jauh asal bilang kita ini asal pada akar lalu alhamdulillah mau kami sebuti utarakan sekalinya ibu utarakan corona datang lebih jauh hanya untuk para sekali sudah corona datang bahkan para yang lalu 2 tahun 3 tahun memulihkan itu aja kan ibadah ulang supaya memuparakan asalnya mau akhirnya alhamdulillah ini sudah para sudah masjidnya bagus masya Allah dia renovasi dan masya Allah berkembang luar biasa. Tapi memang lingkungannya kan beda. Lingkungan kita ini kan biasa akrab kalau lingkungan sana itu memang sedikit lebih lebih modern. Jadi kadang-kadang ya kata-kawan nanti akur banget. Jadi ya alhamdulillah intinya mereka mau datang lagi semuanya sudah alhamdulillah. Nah di Jawa itu lebih parah lagi. Tuan gurunya duduk di kursi meja, jamaahnya jauh banget.
Dulu waktu belum tahu, lagi pas menawarkan jauh-jauh masuk ke jurang tidak. Sekali dulu marah, harus jamaahnya dikit benar. Ya. Tapi subhanallah pengajian tetap jalan. Padahal itu kalau orang sebagian kan kadang-kadang mahal orang ujian orang mana coba. Lah iya. Amal sebagian orang itu masa putus asa, tapi tetap aja masjidnya itu masjid jami, gondok. Gurunya berganti tiap malam, tapi orangnya nak hadir subhanallah. Entah kenapa mungkin Allah ini ya kita alhamdulillah bersyukur dengan jamaah segini banyak. Alhamdulillah luar biasa perhatian daripada orang-orang untuk bisa hadir ke majelis itu sudah alhamdulillah. Walaupun mungkin orang-orang kampung masih ya kata sebagian kan banyak pondokan yang alhamdulillah banyak ya kan. Kalau orang kampung pasti ya mungkin di luar orang kampung itu kan di bakalahnya mengalah sama dua kurang padahal memang dasarnya di luar. Jurang pejabat teras atau duduk di teras jadi ikut pejabat teras itu sudah mulai bahaya. Memang orang kampung selalu mendahulukan orang luar, prinsip yang sangat luar biasa itu. Kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam yatadakhamu illa waqa'at fi kaffi rajulin, dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adalah Rasul SAW la yatadakham, kada berdahak, kada mengeluarkan dahak, la yatadakham, tidak berdahak, mukhamatan atas satu dahak, illa melainkan waqa'at, jatuh dahaknya Nabi fi kaffi rajulin, di tangan seorang sahabat. Ini ya, ini berat banget untuk para tekan udah tuang guru berduda ada namanya lah. Banyak guru aja merokok minum. Maksudin dia merokok. Illa waqa'at, malaikat jatuh dahaknya Nabi atau ludah Nabi fi kaffi rajulin, di telapak tangan seorang laki-laki dari sahabat min ashabihi, fayadluku, lalu kemudian mengkosokkan biha dengan dahak itu tadi wajhahu, akan wajahnya, wajildahu, dan kulitnya. Pak, mungkin pernah dulu kesana dulu kan almarhum guru Saman Mulia. Lagi kadang-kadang kita kan malam Jumat tuh ada sidin baca burdah. Walaupun kan umpat dia bacanya kayak ini mana rame dia. Kayaknya betul-betul bagi wadek syuting. Malah rote. Rote lah. Rote itu kan banyak dapat rote Pak, wadah sidin setengah. Kadang nak minta doakan, kadang mau sidin kan ada banyak, kadang mau doa lagi. Lu dah ini. Dan kan dalam rasa jijik itu kan subhanallah ya, karena mungkin beliau itu wali mau lihat Allah, jadi kadang-kadang perasaan dikit malah berat suruh wali sih sebaiknya masuk ke kamar sih tiap malam Jumat ini mungkin dengan berkah mudah beliau alhamdulillah hari ini kawan duduk di sini. Kita kalau tahu dari mana keberkahan Allah turunkan, mungkin dari sini, mungkin dari situ, sehingga kita kawat duduk di tempat yang seharusnya mungkin kalau dipikir-pikir karena pantas kata saya. Tapi Allah hendak mengatur, maka diberikan cara yang seperti itu. Jadi jangan pernah meremehkan perkara-perkara seperti itu. Seperti ini sahabat, kan ada contoh sahabat dengan Rasulullah SAW, dan ulama itu pewaris para nabi. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Kalau memang wujud ulama, jangan ragu-ragu. Minta keberkahan sebagaimana sahabat mengambil berkah dari Rasul, yaitu apa tadi? Dahak Nabi disamuakan ke wajah, ke muka, wajildahu, dan ke kulit awak. Gasar apa ini niat masing-masing. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, dan lagi Rasul apabila berwudu, kadu yaqtatiluna ala wudu'i. Kadu, hampir mereka sahabat itu apa? Yaqtatilun. Kalau diartikan secara arti harfiahnya saling hendak membunuh sudah. Dimaksud sini apa? Yaqtatilun, berabut-rabutan, berkeras-kerasan ala wudu'i, ke atas wudu'nya, dan wudu'ihi,
ke atas banyu bekas wudhunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu air yang bekas dipakai, kalau wudhu itu gawiannya. Ai al-ma alladhi yatawaddau bihi, itu banyu nang Rasul berwudu dengannya. Ini diperabutakan oleh sahabat sampai-sampai Pak hendak kematian gara-gara berabut banyak ketika. Subhanallah. Inilah sahabat yang mana kecintaan mereka sudah tidak perlu diragukan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan perasaan dalam hati kita, diberi oleh Allah dalam hati kita cinta kepada Rasulullah, cinta yang betul-betul cinta murni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya guru, ketika si khatib sedang khutbah, lalu si khatib menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Isi pertanyaannya adalah, apakah boleh bagi jamaah salat Jumat mengucap salawat kepada Nabi Muhammad ketika itu karena mendengar Nabi Muhammad SAW? Terima kasih juga. Mudah-mudahan Tuhan dipanjangkan umur, disehatkan badan dalam beribadah kepada Allah, dan diluaskan Allah rezeki, dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketika khatib menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah bersalawat kepada Nabi. Ketika khatib menyebut nama Nabi, itu kita sunnah. Yang khilaf itu kalau dalam sembahyang. Jadi kalau dalam sembahyang itu ketika sampai ayat misalnya ada disebutkan ada kalimat Ahmad Tuhan. Apa ayat yang ada Ahmad? Yati min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nah ini kan Ahmad nama Nabi, tapi dalam sembahyang. Lalu sebagian ulama mengatakan karena disunahkan, sebagian lagi mengatakan disunahkan, tapi karena sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan karena disunahkan, kenapa? Karena memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Salawat itu kan tempatnya karena di tasyahud. Lalu kalau kita baca di waktu berdiri, maka di sini kata ulama memindahkan rukun qauli. Nah, sebagai pendapat memindahkan rukun qauli itu hukumnya batal. Lalu dari situ sebagian mengatakan hadis sunnah. Tapi ada yang mengatakan sunnah tetap. Ya. Dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau dalam khutbah sunnah yang ditarik itu kalau sudah sampai nama Nabi Muhammad disebutkan sama kita menyahut sallallahu alaihi, kayak orang maulidan khutbah. Makanya di sini kadang-kadang kenapa orang kita di ulun khutbah nama Nabi Muhammad ulun dari makan kita. Jadi pertanyaan sebenarnya cuma ya Allah baru tahu apakah karena ada anggapan tadi karena disunahkan waktu khatib menyampaikan khutbah menyebut nama Nabi Muhammad dianggap itu sebagai suatu bicara, karena kan kita berpendek boleh. Lalu apakah bersalawat itu dikategorikan berpendek? Allah apakah ada anggapan seperti itu? Tapi ini doa lain pendek. Kalau doa waktu khatib itu ini kena hari Jumat terakhir bulan Rajab kan ramai kena ketika khatib kedua membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Lah kalau memang itu berpendek mengucap salawat kepada Nabi di antara pendek, dia jangan membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Boleh baca. Ini kan dianggap berpendek soalnya. Kalau memang kada boleh sobatkan. Tapi ini tuh nang kada boleh itu berpendek sampai kalau menambahin kawan dia boleh berpendek. Itu sudah salah. Padahal wa idza qulta li sahibika apa? Ansif faqat lahu. Jika memadai kawan berdiam itu lama sia-sia. Itu apa? Jumatnya sia-sia. Tapi kalau doa, zikir ini kita masuk zikir, maka dibolehkan. Nah, jadi kalau seandainya Nabi Muhammad disebutkan ketika salawat khatibkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi, ditarik dan nyari sampai-sampai tadi yang dipadahkan ibu maulid khutbah.
Wallah alam kalau ada yang memadahkan nang boleh, wallah alam pada tahu. Cuman kalau nak boleh tahu sunnah. Ketika khatib menyampaikan menyebut nama Nabi Muhammad, maka kita tahu. Di khutbah kedua itu kan jelas sekali. Ketika sampai khutbah kedua langsung berkata, wasanna bimalaikati kursi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Mana namanya bukti sama kita tidak? Apakah mungkin begini kejadian? Atau memang buruk? Wallahu a'lam. Intinya di sini pertanyaannya tadi, apakah boleh bagi jamaah sholat Jumat mengucap salawat kepada boleh? Itu aja jawabannya. Wallahu a'lam. Sudah lebih doa. Ya Allah.